Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kembali lagi kita bersua di acara obrolan budaya RRI Net. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang atau membahas satu topik yang ini sebetulnya menjadi hal yang kita gunakan setiap hari, kita punyai begitu ya. Tapi kadang tidak terlalu kita perhatikan atau malah justru tidak terfikirkan oleh kita. Bahasa ibu ya. Bahasa ibu adalah bahasa yang kita kenal, bahasa keseharian di setiap daerah yang ada di Indonesia terutama, karena di Indonesia sendiri ada berbagai macam bahasa ibu yang kemudian dikenal dan masih digunakan sampai sekarang. Terlebih di Jawa Tengah, di kota Semarang, bahasa Jawa menjadi bahasa ibu yang masih dipergunakan hingga sekarang. Bahasa ibu dalam pendidikan karakter anak. Mengapa kemudian karakter anak ini berkelindan dengan bahasa ibu? Karena bahasa ibu di daerah Jawa Tengah atau di kota Semarang sendiri, bahasa Jawa begitu ya, ini mempunyai banyak aspek yang kemudian bisa digunakan untuk membentuk pribadi atau karakter anak. Dan baik, untuk membahas hal tersebut, di kesempatan kali ini sudah hadir di studio, ada Pak Sucipto Hadi Purnomo. Pak Cip, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Mas Titis. Baik, sehat ya Pak Cip. Luar biasa sekali. Pak Cip tuh apa ya, seseorang yang selalu energik begitu kan. Jadi ketika ngobrol dengan Pak Cip itu asik hawanya gitu Pak Cip ya. Oke, yang kedua ada Mbak Nur Cahyani Ningse. Apa kabar Mbak Cahya? Alhamdulillah. Ini baik. Apa ya, energik juga. Dulu semasa kuliah itu apa ya, kita bersama satu organisasi. Jadi Mbak Cahya ini adalah seorang pendidik juga, seorang pengajar di salah satu sekolah di kota Semarang. Dan baik, pernah bugamelan juga. Pernah bugamelan Pak Cep. Kadang main ketoprak juga Pak Cep ya. Oke, ini menarik sekali. Jadi tadi yang saya sebutkan juga ketoprak atau kesenian juga ini juga berkelindan dengan bahasa ibu juga Pak Cep ya. Karena apa ya, bahasa ibu tidak serta-merta itu hanya dikenal di dunia akademik, dunia pendidikan begitu. Baik Pak Cep, mungkin bisa Pak Cep ceritakan Pak, dinamika bahasa ibu saat ini dari segi mungkin penggunaannya atau pembelajaran di lingkungan akademik dan bahkan mungkin pelestariannya sampai mana sih Pak Cep sekarang? Iya, istilah bahasa ibu itu kan dipertandas ketika UNESCO menemukan bahwa sejumlah bahasa daerah, bahasa etnik gitu, atau bahasa yang kali pertama diperkenalkan oleh ibu anak-anak gitu. Itulah yang kemudian disebut sebagai bahasa ibu. Biasanya bahasa ibu itu sama dengan bahasa daerah. Karena selama ini yang diperkenalkan kepada anak-anak itu ketika berbincang, ketika berkomunikasi itu adalah bahasa ibu. Walaupun dalam perkembangan berikutnya tidak sedikit tentu saja ibu-ibu yang justru memperkenalkan kepada anaknya bukan lagi apa yang tergolong sebagai bahasa daerah, tetapi langsung dengan bahasa nasional, bahasa Indonesia misalnya bagi anak-anak Jawa gitu. Dan bahkan belakangan kita melihat kecenderungan makin terpelajar keluarga itu, makin terpelajar ibu itu, makin longgar terhadap bahasa daerahnya sebagai bahasa ibu, makin ia tinggalkan, bahkan kemudian memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa pertamanya gitu. Dan bahkan belakangan ini juga makin banyak pula yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu. Ya, ibu memperkenalkannya dengan bahasa Inggris, bukan lagi sebagai bahasa Jawa. Jadi ada semacam lompatan. Oh begitu. Jadi kalau melihat realita itu Pak Cip ya, berarti bahasa ibu tidak serta-merta bisa kita asosiasikan dengan bahasa daerah kita dong. Bisa jadi begitu, karena ibu sudah tidak memperkenalkan atau bahkan ibu makin terasing dengan bahasa daerahnya, bahasa ibunya yang ketika ia kecil gitu. Jadi ada sedikit pergeseran di situ ya Pak Cip. Begitu, ada pergeseran, dan itulah sesungguhnya yang menjadi ancaman nyata bahwa kepunahan ini makin di depan mata gitu. Sekalipun misalnya dalam bahasa daerah
Kalau kita mendasarkan pada data statistik itu di tahun 2018 ya, 7 tahun yang silam itu, kita masih dicatat bahasa Jawa itu dengan 84 juta penutur. Ini dari sisi jumlah sangat besar ya dibandingkan dengan bahasa daerah yang lain. Tetapi laju kepunahannya itu saya kira kecepatannya itu demikian tinggi. Juga besar begitu iya, Mas besar ya. Sekali. Dengan apa ya, mungkin dalam penggunaan keseharian juga semakin sedikit yang menggunakan. Betul. Dan juga mungkin, nah saya bergeser ke Mbak Cahya mungkin. Salah satu yang kemudian bisa membentengi itu tadi adalah kemudian mengajarkan bahasa daerah atau bahasa ibu di sekolah, dalam hal ini bahasa Jawa begitu ya. Nah seperti apa Mbak kemudian dengan realita yang dijelaskan Pak Acep tadi, di rumah mungkin sudah nggak terlalu digunakan begitu kan ya. Nah di sekolah seperti apa? Yang diajarkan apa hanya sebatas ya sudah menggugurkan kewajiban sesuai dengan kurikulum begitu, atau guru juga di situ bisa mengadjust untuk bagaimana kemudian mengajarkan bahasa daerah itu? Oke, memang benar. Untuk saat ini, kondisi saat ini itu memang banyak para ibu yang sudah atau mungkin sudah mulai berkurang mengajarkan bahasa ibunya, menggantinya dengan bahasa Indonesia atau mungkin benar dengan bahasa Inggris. Dan ketika anak itu sekolah di SD, SMP, SMA atau SMK, kita merasa kewalahan, ya. Dan ternyata realisasinya itu ketika pelajaran bahasa muatan lokal bahasa Jawa, anak-anak malah seringnya bilang gini, Bu, susah Bu, mending bahasa Inggris Bu, bahasa Jawa ternyata susah banget Bu. Padahal bahasa ibunya. Padahal bahasa ibu. Padahal kalau ibunya juga guru bahasa Jawa. juga. Nah itu, jadi menurut mereka pelajaran bahasa Jawa itu malah tingkatannya itu lebih susah dibanding bahasa Indonesia. Padahal itu kan lebih dekat dengan diri mereka masing-masing sebenarnya. Jadi ya seperti itu. Terus kemudian banyak teman-teman kami yang awalnya dulu kuliah di pendidikan bahasa Jawa Bapak. Ketika pendaftaran kemarin rekrutmen P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu ternyata formasi bahasa Jawa itu sedikit. Dan untuk kami yang mungkin angkatan middle ya, bukan yang muda tapi middle, tua belum, muda yang nggak patut, itu terkuncinya itu di formasi seni budaya. Akhirnya kita mengikuti seleksinya dan lolos menjadi guru seni budaya, bukan bahasa Jawa. Padahal yang dibutuhkan sebetulnya pengajar bahasa Jawa begitu ya. Ketika penempatan ya sudah mengajarnya ya seni budaya bukan bahasa Jawa lagi. Nah, begitu loh Mas. Jadi bahasa Jawa itu menjadi mata pelajaran yang susah untuk dipelajari oleh anak-anak zaman sekarang. Dengan kompleksitas permasalahan seperti itu Pak Acep, bagaimana kemudian bahasa Jawa ini bisa tetap bertahan begitu Pak Acep? Tadi Pak Acep jelaskan juga laju kepunahannya, laju pengurangan mungkin penuturnya juga semakin besar begitu. Lantas dari mana begitu Pak Acep? Source yang bisa kita gunakan untuk kemudian bisa mengembangkan bahasa Jawa dalam hal ini begitu Pak Acep? Dari hulu sampai ke hilir itu ada beberapa titik yang perlu dibenahi. Satu, percuma saja misalnya kita memusatkan perhatian pada pelajaran bahasa Jawa di sekolah. Apabila di rumah tidak, apabila di masyarakat tidak. Maka sejak dulu saya selalu mengatakan betapa pentingnya kampanye berbahasa daerah di rumah. Berbahasa daerah, bukan hanya ketika anak-anak pada kesulitan kita kemudian baru merasa resah, baru kita merasa ada yang hilang gitu kan. Jadi jangan sampai seperti ini juga. Tentu baru-baru ini kita menyimak statement dari Mas Ton Lingkar itu yang Jumat Kliwonan, pergelaran wayang Jumat Kliwonan itu. Yang kemudian akibat efisiensi dan pemangkasan, kemudian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak memungkinkan untuk mengcover itu dan kemudian di stop itu.
saban Jumat Kliwon siapa sih di antara kita yang masih berkesempatan untuk nonton itu? Tapi ketika acara itu dihentikan, tiba-tiba saja banyak yang berteriak dan menyatakan kecewa, menyatakan hilang itu. Kadang-kadang kita kalau ada di depan kita gitu, kita merasakan betapa seperti air di musim hujan itu nggak ada artinya. Tapi pada saat kemarau panjang lah itu baru kemudian berarti. Nah, demikian pula bahasa Jawa. Di rumah nggak pernah kita gunakan. Di berbagai forum kita hanya membincangkan bahasa Jawa. Tapi perbincangan itu bahkan tidak pernah menggunakan bahasa Jawa. Ya, siapa yang kemudian tahan untuk bisa berbahasa Jawa? Selama setengah jam saja itu. Nggak ada gitu, beralih kode. Ya, di kelas-kelas bahasa Jawa, di perkuliahan bahasa Jawa, siapa dosen yang masih menggunakan bahasa Jawa secara ganep itu? Itu juga autokritik bagi kita yang orang akademisi di bidang bahasa Jawa itu. Itu mulai dari hulunya gitu, gunakan bahasa Jawa. Kemudian di tingkat berikutnya, pendidikan dasar. Apakah di pendidikan dasar anak-anak dididik oleh guru-guru yang memiliki kompetensi bahasa Jawa? Apakah mereka lahir dari pendidikan bahasa Jawa? Tidak. Iya, mereka tidak diajar oleh guru-guru yang berbeda dari seperti Mbak Cahya yang mengampu di SMK, mengampu bahasa Jawa. Tapi ia sudah menerima air keruh dari hulu. Iya, selama 6 tahun anak-anak itu dididik oleh guru-guru yang notabene tidak memiliki kompetensi bahasa Jawa. Kemudian baru masuk di SMP oleh guru-guru dari lulusan bahasa Jawa. Giliran lulusan bahasa Jawa mau mendidik bahasa Jawa, ia diangkat sebagai guru seni dan budaya. Jadi kompleks permasalahannya. Itu kalau secara formal kan begitu. Tetapi di masyarakat kita itu sudah semenjak ketika saya kecil gitu, anak-anak dibuat menjadi takut untuk berbahasa Jawa. Gitu. Dianggap ketika salah berbahasanya dianggap tidak sopan itu. Sehingga memilihlah bahasa Indonesia untuk bertutur kata agar tidak dianggap kasar atau dianggap tidak sopan. Padahal harusnya seperti apapun bahasa yang diucapkan anak ya ada permakluman di situ ya Pak. Bagi saya olo yenono luwih apik tinimbang orono. Nah, betul. Olo berbahasa Jawa itu lebih baik daripada tidak berbahasa Jawa. Sama sekali begitu ya. Iya. Dan betul tadi bahwa di pendidikan dasar pun juga anak belum dibekali dengan keterampilan berbahasa Jawa yang baik, begitu Pak Cip ya. Dengan demikian ya yang harus dibenahi dari hulunya dulu sebetulnya Pak Cip. Ada gitu ya. Gunakan bahasa Jawa walaupun hal-hal yang perlu ditekankan gitu kan ya. Nggih, mboten nuwun sewu nyuwun pangapunten matur nuwun gitu. Saya teringat dulu Pak Cip, zaman saya kecil itu ketika SD masih diajar kosakata bermacam-macam, anak kewan, jenengan panggawean begitu, woh-wohan. Tapi betul. Dan saya rasa sekarang baru saya mengerti Pak Cip bahwa itu adalah sebetulnya memperbanyak vokabuler atau literatur bahasa yang kita punyai. Dan ketika itu sekarang tidak ada, anak-anak mau mengucapkan satu kata dalam bahasa Jawa juga kesusahan Pak Cip. Iki artinya apa begitu Pak Cip? Apakah kemudian itu yang kemudian juga sekarang banyak terjadi Pak Cip? Iya. Karena literasi yang rendah anak-anak, kemudian ketika mengekspresikan kan kemudian kehilangan kekayaannya gitu. Nah itu yang kemudian tidak mungkin hanya karena pelajaran bahasa Jawa kemudian anak-anak itu menjadi piawe pintar berbahasa Jawa, nggak mungkin gitu. Karena bahasa itu adalah kebiasaan. Pakulinan begitu Pak Cip ya. Oke, baik sahabat budaya, menarik sekali membahas seputar bahasa ibu dengan berbagai macam problematikanya. Tentu ini bukan hanya bahasa Jawa saja ya. Bahasa daerah lain di daerah lain di Indonesia juga mungkin mengalami hal yang sama. Tapi bagaimana kemudian nanti ini ada solusinya nggak sih? Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Pak Cip dan juga Mbak Cahya setelah satu selingan berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,
dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Masih bersama kami sahabat budaya di obrolan budaya RRI.net, masih membahas seputar bahasa ibu atau bahasa daerah begitu ya. Yang gini juga mulai bergeser bahasa ibu, sebetulnya sekarang bahasa yang diucapkan ibu sehari-hari atau bahasa daerah begitu Pak Cep ya. Karena sudah ada pergeseran pemaknaan begitu ya. Tapi setidaknya bahasa daerah ini masih menjadi concern kita bersama. Karena kenapa? Kemudian masih dipercaya bahwa bahasa daerah ini bisa menjadi barrier atau bisa menjadi semacam penangkal untuk kemudian memperbaiki karakter anak dalam berkehidupan atau bersosialisasi. Baik Pak Cep, kita masuk ke situ Pak Cep. Bahwa tadi banyak sekali problematikanya dari segi penggunaan bahasa itu sendiri di keseharian, bahkan dari pengajaran di tingkat dasar pun juga belum mendapatkan perhatian yang cukup begitu bahasa daerah ini. Nah, kemudian sampai pada bahwa bahasa daerah ini harus digimanakan lagi Pak Cep, agar kemudian masyarakat ini juga sadar bahwa bahasa daerah ini juga terancam hilang loh kalau nggak digunakan. Seperti apa Pak Cep? Iya, yang paling penting adalah satu, digunakan. Kemudian pertambah akses anak-anak terhadap bahasa Jawa. Artinya ia bisa menonton apapun bahasa Jawa secara menyenangkan. Bukannya kemudian bahasa Jawa ini menjadi beban. Jadi kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan bahasa Jawa itu menjadi kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan mudah gitu. Nah, selama ini saya pikir harus diakui bahwa kampanye terhadap bahasa Jawa ini adalah kampanye tentang hal-hal yang kuno, masa lampau, dan rumit sekali. Padahal kan bahasa Jawa itu kan ya mudah. Menyenangkan. Iya, kalau dulu kita simplifikasi, kita sederhanakan kan semua asalkan ditambahi dipun dan ipun serta akan itu ya bahasa Jawa gitu loh. Bahasa Jawa kromo pula gitu. Iya gitu. Jadi kita bongkar itu dari sesuatu yang jelimet dan rumit itu menjadi sesuatu yang mudah dan menyenangkan gitu. Harus disimplifikasi. Iya, sehingga tidak menakutkan itu. Wih, basa Jawa ki angel yo. Undo-uso, tingkat tutur. Iya, yang angel-angel itu menjadi garapan mereka yang lagi studi bahasa Jawa gitu. Belum lagi kalau beralih ke yang tulis Pak Cep. Aksara Jawa misalkan. Iya, lihat saja itu Mas di lembar-lembar di buku LKS ya, yang menjelma menjadi lembar kesengsaraan siswa itu kan. Iya, kan kemudian menjadi beban orang tua untuk mengerjakan itu. Nah, apalagi yang sarjana-sarjana bahasa Jawa ini kan sering di WA sama kolega teman. Iki isinya apa toh gitu kan. Lah kalau ibunya saja nggak bisa, artinya pelajaran bahasa Jawa ini
pelajaran yang sulit sekali. Yuk kita dandani juga dari para pembuat buku pelajaran bahasa Jawa itu loh. Dari para pembuat lembar kesengsaraan siswa itu juga. Saya pikir itu perlu dibenahi juga. Semuanya bergerak untuk memampangkan bahwa bahasa Jawa itu sesuatu yang menyenangkan. Kemudian kita tambah presentasi-presentasi seni, presentasi kebudayaan yang memiliki muatan bahasa Jawa, kegiatan-kegiatan kejawaan yang nggak usah yang rumit-rumit, anak-anak SD walaupun juga perlu ya tembang-tembang dari era Surakarta awal itu, tapi saya pikir itu akan menjadi beban itu. Penanaman nilai itu tidak harus itu. Dengan cerita-cerita Jawa yang menyenangkan itu kan, dengan dongeng yang mengasikkan itu, wayang dongeng yang lebih menggairahkan itu saya kira lebih bagus daripada iya awal-awal sudah mingkar-mingkuring aduh gitu ya misalnya dari Widoto mau ulang reh itu kan. Karena itu mungkin kalau sudah masuk ke situ tahapnya kajiannya lebih berat begitu Pak Cep ya. Udah di taraf mungkin pendidikannya lebih tinggi lagi begitu. Hati luhung itu kan. Yang paling penting adalah dasarnya anak itu dibekali dulu. Betul. Diberi pengetahuan bahwa bahasa Jawa itu ya seperti ini. Betul. Begitu kan. Agar mereka suka dulu begitu Pak Cep ya. Oke, tadi Pak Cahya, Pak Cep sudah menyinggung sedikit tentang mungkin ada LKS lembar kesengsaraan siswa dan mungkin juga peran orang tua di rumah juga belum maksimal. Nah, sebagai seorang pendidik, seorang pengajar di sekolah mungkin cara apa yang kemudian Mbak Cahya gunakan agar pembelajaran itu juga asik, anak-anak kemudian stigma bahwa bahasa Jawa itu kuno, menakutkan, susah itu tadi bisa hilang. Kalau dari perspektif Mbak Cahya gimana? Kalau saya sebenarnya kondisi siswa di masing-masing tingkat atau masing-masing sekolah itu memang berbeda-beda nggih. Apalagi semenjak tinggalan dari kurikulum Merdeka kemarin masa pandemi, itu kan kami seleksi penerimaan murid baru itu tidak seperti yang dulu-dulu nggih. Siswa yang inklusi atau berkebutuhan khusus itu boleh bebas milih sekolah dimanapun, mau SMP, SMA, SMK, entah tidak punya basic keterampilan apapun bisa, dan kita tidak boleh menolak. Nah, dengan kondisi siswa yang sangat kompleks, dengan latar belakang yang sangat berbeda, saya kan mengajar di SMK. Otomatis itu tidak semua basicnya orang Jawa, Mas. Nah ini. Tiap tahun saya pasti dapat siswa dari luar Jawa. Kadang kan kalau kita berpikir terlalu sempit, iki bocah siji angel banget. Di saat yang lain sudah bisa mengikuti materi fase E nggih, misal di aksara Jawa sudah bisa mengenal aksara legena, pasangan, sandangan. Nah itu dari wujud aja udah bingung membedakan. Nah ini berarti saya harus memilah lagi. Dalam satu kelas atau satu tingkatan atau satu fase itu kan saya harus memilah lagi. Ini yang sudah punya basic berapa anak, ini yang belum punya basic berapa anak, ini yang sama sekali kehidupannya belum mengenal bahasa Jawa, bahasa daerah, berapa anak saya kelompokkan, kemudian lebih ke permainan mungkin, ya bermain peran, berdiferensiasi. Nah, itu ya. Itu yang mungkin menurut saya itu lebih bisa diterapkan di dalam kelas yang milik saya gitu. Lebih ke mereka tidak semata-mata ya teoritis begitu ya, atau mungkin ya seperti dulu klasikal begitu ya. Nah, ceramah itu nggak masuk, Mas. Pernah nggak sih mencoba kemudian keluar dari kelas, membuat pembelajaran di luar kelas sering. yang udah lebih mengasihkan begitu, pernah nggak Pak? Iya sering. Misal di materi itu ada materi di fase F itu Panatacara. Nah, Panatacara itu karena di sekolah yang di sekolah tempat saya bekerja, bukan sekolah saya ya, saya nggak punya sekolah. Di
di sekolah tempat saya bekerja itu punya kompetensi keahlian kuliner, perhotelan, busana sama kecantikan. Nah, saya pernah mengajak mereka itu di suatu tempat yang agak luas, bisa dianggap bukan auditorium, aula nggih, aula. Saya kumpulkan satu angkatan itu, itu kita sedang mantu. Etok-etoknya sedang mantu. Kalau secara teoritis dikasih tag, suruh hafalan kayaknya kok susah masuk gitu ya. Susah masuk, terus mereka iki yang gue apa kok yang ini. Padahal besok saya bekerja kan belum tentu saya memakai ini. Karena pikirannya anak SMK kan beda nggih dengan SMA. SMK ini pikirannya pokoknya lulus iki aku kerja. Sesuai dengan bidang saya. Kalau kuliner ya mungkin di resto, di kafe, kalau yang perhotelan ya di hotel dan lain sebagainya seperti itu. Nah, akhirnya ya itu mempersingkat waktu, ya kan, dan tenaga. Satu angkatan bisa dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian berbagi tugas. Ya layaknya orang mantu gitu. Ada yang menyiapkan masalah konsumsi, acaranya, make up-nya, busananya, seperti Tapi itu. Tapi kemudian mereka tahu semua fungsi yang ada di situ. Baik. Baik, saya ke Pak Cep lagi, Pak. Mari mengkritisi kurikulum Pak Cep. Tadi dijelaskan Mbak Cahya ada fase A, B, C, sampai mungkin fase apa nanti ya. Nah, Pak Cep, dengan kurikulum yang ada sekarang, dan tidak usah kita tutupi ya, kurikulum berganti terus. Apakah ini juga sudah akomodatif dengan bahasa daerah, Pak Cep? Iya, secara konseptual kan kurikulum itu kan disusun oleh para ahli ya. Tapi saya nggak terlalu percaya terhadap kurikulum. Pada akhirnya pembelajaran itu ya guru gitu loh, di tangan guru yang kreatif dan kemudian adaptatif ya. Itu baru kemudian bisa terselenggara pembelajaran yang menarik dan menggoda bagi siswanya gitu. Kalau kemudian pembelajaran bahasa Jawa dengan segenap kerumitan, dengan segenap persoalan di tiap-tiap sekolah itu masih saja mengacu pada kurikulum ya, tuntutan-tuntutan capaian pembelajaran seperti yang diamanatkan oleh kurikulum itu, maka pasti terjebak pada formalitas belaka gitu. Padahal pembelajaran bahasa Jawa itu kan sebenarnya seenak-enaknya ya. Pada masa lalu tentu saja nggak pernah punya beban untuk ujian nasional gitu. Sekarang mungkin nanti ada asesmen yang mungkin akan mirip-mirip lagi gitu ya, untuk menentukan kelulusan ataupun untuk seleksi di jenjang berikutnya ya. Gitu. Bahasa Jawa ini kan menjadi bonus ya. Bonus yang justru karena itu silakan guru untuk berekspresi sak penak-penake, sak bebas-bebasnya itu. Ya, sebelum ada kurikulum merdeka itu sudah merdeka dulu itu. Kan paling banter itu bahasa Jawa hanya digunakan ketika mengatur kelulusan aja gitu. Untuk memberikan nilai yang lebih tinggi itu kan, hanya itu. Tapi mungkin nanti juga nggak digunakan di seleksi SMA kan, bahasa Jawa nggak dihitung kan. Jadi bahasa Jawa ada, tapi tidak menentukan itu, tetapi kan justru itu bisa kita berekspresi secara seluas. Tutup aja lah kurikulum itu, tutup aja buku LKS, buku paket itu kan keuntungan mungkin sudah didapat itu kan. Selebihnya ekspresi secara menggembirakan aja gitu. Iya, justru yang itu timbul dari pikiran guru sendiri itu justru lebih orisinil begitu Pak. Betul, dengan bermain-main, dengan jangankan anak SMP, SMA, anak kuliah aja, pembelajaran misalnya, mata kuliah drama itu, mereka walaupun harus beriur dalam bahkan sampai lebih dari 1 juta gitu kan. Tetapi kegembiraan mereka itu ketika bisa mementaskan apa itu ketoprak atau apa gitu, itu akan menjadi kenangan dan ketika kita mengajarkan teori-teori tentang unggah-ungguh gitu, maka di ketoprak semua sudah dipraktikkan. Langsung masuk situ. Nah gitu. Terinternalisasi di situ semua. Betul, dengan bermain peran ataupun bermain apapun itu malah bisa. Kita kan bebas untuk mengajak siswa keluar ke aula tadi kemana saja. Tidak dilarang. Enggak dilarang, apalagi dengan kurikulum merdeka kemarin itu.
Oke, semakin hangat sahabat budaya ya perbincangan kita seputar bahasa daerah. Memang betul bahwa dengan kurikulum yang ada itu secara konsep memang ya harus seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan guru boleh kemudian berakrobat di luar kurikulum yang sudah dibuat. Nah, seperti apa kemudian nanti implementasinya di sekolah-sekolah? Apakah itu sudah berjalan dengan maksimal? Akan kita kuas lebih mendalam setelah satu selingan berikut ini. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Masih bersama kami di obrolan budaya RRI.net, sahabat budaya. Semakin panas, semakin menarik perbincangan kita tentang bahasa daerah atau bahasa ibu ya. Sudah agak Pak Cip, berkembang dari topik kita pertama tadi, dari karakter. Tapi memang untuk membangun karakter sendiri itu juga anak harus suka dulu begitu Pak Cip. Wanuh dulu, kulino dulu seneng dulu dengan bahasa Jawa itu sendiri. Salah nggak Pak Cip kemudian ketika anak kita ajak kemudian untuk terjun ke suatu hal yang memang itu ya gudangnya bahasa begitu, semisal wayang, pertunjukan wayang, ketoprak ataupun yang lainnya yang di situ sebetulnya bahasa Jawa juga bisa ada begitu Pak Cip. Iya, misalnya objek-objek yang selalu selama ini diakses, mestinya diakses oleh siswa-siswa pembelajar bahasa Jawa ya. Apakah itu misalnya tontonan wayang, ketoprak atau apapun. Itu yang pertama-tama adalah guru perlu memiliki perbendaharaan dan menentukan objek atau model yang menarik dan menyenangkan. Kan tidak semua pergelaran wayang juga menyenangkan. Banyak pergelaran wayang yang sampai berpuluh-puluh menit itu bertele-tele oleh suluan dan janturan yang tidak terpahami gitu kan. Apa ini bahasa langit itu kan. Bahasa yang nggak terpahami, bahasa alin itu kan. Nah, guru perlu menyiapkan itu, misalnya apakah ditonton melalui layar televisi ataupun LCD ataupun secara langsung, menjamin bahwa yang ditonton ini menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Jangan menjadi kampanye yang
Ya jebule pancen basa Jawa ki angel. Ternyata bahasa Jawa itu menjemukan. Ternyata kesenian Jawa itu sangat memang sangat kuno gitu kan. Nah, itu yang perlu untuk diperkenalkan kepada siswa itu. Nah, di kampus saja untuk mahasiswa bahasa Jawa misalnya wayang. Saya kenalkan wayang misalnya. Wayang yang di situ sudah ada subtitlenya. Kemudian wayang yang tertampilkan walaupun bahasanya cenderung arkais, wayang orang misalnya. Tetapi ada subtitlenya, mereka langsung paham. Juga dengan tampilan yang ternyata para parogonya, para tokoh yang tampil di sana itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Oh iya, ternyata wayang itu, kesenian Jawa itu enggak isinya orang tua-tua yang sudah ngelomprot-ngelomprot itu kan. Ini asik gitu loh. Nah, yang seperti itu bagaimana kemudian ditampilkan sinema ketoprak, sineprak gitu kan. Yang nontonnya itu cukup dengan 7 menit, 9 menit itu dengan cerita yang bahasa yang mudah dipahami, dengan tampilan anak-anak yang lebih muda, kemudian dengan suspense, dengan tegangan-tegangan yang mengasikkan itu. Nah, itu justru membuat mereka ternyata bahasa Jawa, bahasa daerah itu asik gitu loh. Itu dulu. Jadi memang guru ini punya beban untuk menampilkan, memampangkan bahwa bahasa daerah itu asik dan menyenangkan. Jadi guru harus bisa mengkurasi materi yang akan ditampilkan. Betul. Jadi kehadiran bahasa, begitu lahir bahasa Jawa itu secara DNA memang sudah sulit itu kan. Iya. Lah kok malah makin dipersulit dengan contoh yang jelimet. Mantenan di mantenan itu lihatnya Panoto Coro. Lah, Panoto Coro itu bikin bahasa yang susah. Itu kan biar honornya juga makin tinggi kan. Betul. Gitu. Makin tidak terpahami itu makin tinggi makin orang itu kan tidak semua orang yang bisa melakukan ini kan gitu. Baik Pak Cep. Saya ke Mbak Cahya. Mbak Cahya tadi apa yang disebut Pak Cep bahwa guru harus bisa mengkurasi atau memilah materi yang akan disampaikan ke anak didik begitu. Itu kan juga linier atau guru harus mampu juga memahami materi yang akan dia berikan begitu. Itu tidak akan terjadi ketika guru tidak mempunyai bekal yang cukup dari segi kebahasaan mungkin. Atau pengalaman dia akan seni yang akan ditampilkan misalkan. Nah, bagaimana kemudian mengajak teman-teman guru ini? Di masing-masing kota kabupaten kita guru bahasa Jawa itu punya komunitas MGMP. Musyawarah guru mata pelajaran bahasa Jawa di tiap tingkat jadi SMP sendiri, SMA sendiri, SMK juga sendiri. Jadi SMA dan SMK itu tidak bersama, tapi berpisah. Karena kalau SMK itu kan masing-masing sekolah punya bidang masing-masing dan itu kalau disamakan dengan SMK nanti kami agak keberatan. Nah, jadi di dalam MGMP itu mungkin kita adakan pertemuan rutin tiap 3 bulan atau mungkin 1 semester sekali dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat terpercaya, yang ahli dalam bidangnya, misal Pak Cep. Nah itu, jadi biar kami guru-guru bahasa Jawa, saya dan teman-teman itu satu jalur, satu jalan gitu loh. Jadi tidak melentang jauh banget seperti itu. Jadi kita juga bisa upgrade ilmu mungkin yang guru-guru yang sudah sepuh mungkin usia 50-an tahun yang 50-an tahun lulus sarjananya kan sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah, kalau tidak diimbangi dengan MGMP ya ilmunya kuno, tidak bisa memahami karakter murid di era-era sekarang gitu. Iya, dengan demikian kan berarti seorang guru itu enggak cuma hanya bisa menguasai ilmu mengajar aja Mbak, tapi juga punya kapabilitas lain di luar itu. Misal Mbak Cahya bisa karawitan begitu Pak Cep ya. Ini bisa jadi nilai plus juga ya Pak Cep ya. Iya. Nah, teman-teman guru sudah tergerak ke situ belum sih? Kemudian untuk meningkatkan kapabilitas mereka bukan hanya pandai mengajar tapi juga
punya kemampuan lain yang itu mendukung sebetulnya bidang yang dia geluti. Dalam hal ini menjadi guru bahasa Jawa begitu. Sebenarnya teman-teman kami itu guru bahasa Jawa itu banyak loh yang memiliki potensi-potensi diri. Kalau misal saya, jenengan menyebut saya bisa nabuh gamelan gitu. Ada teman lain yang nyambi Pranoto Coro, terus ada juga yang pemain ketoprak atau mungkin dalang juga bisa. Nah, itu kan punya potensi masing-masing gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi sosok sebagai guru bahasa Jawa itu di depan muridnya tuh, iki guruku bahasa Jawa pinter ngene, pinter ngene. Berarti tidak diragukan ilmunya bahwa beliau itu lulusan dari Sarjana Pendidikan Bahasa Jawa. Oke, baik Pak Cip. Kita hampir sampai di penghujung Pak Cip. Tidak terasa ternyata. Tidak terasa. Salah nggak sih Pak Cip kemudian guru di tengah segala kesibukannya, termasuk kesibukan administratif Pak Cip ya. Mereka terjun ke dunia di luar pendidikan begitu, katakan dunia seni begitu Pak Cip, untuk mengejas kemampuan mereka. Dan juga ini sebagai mungkin penutup juga nanti, apa yang kemudian Pak Cip harapkan ke depannya dari bahasa daerah ini sendiri, dan sebetulnya di siapa sih bahasa daerah ini dibebankan begitu untuk kemudian dimengerti banyak orang termasuk anak atau peserta didik begitu Pak Cip? Iya, kalau Pak Mendikdasmen itu kan belakangan ini kan mendorongkan soal deep learning gitu kan ya, pembelajaran yang bermakna juga kan. Iya, yang itu saya pikir hanya bisa diselenggarakan oleh guru yang memiliki bukan sekadar ia bisa mengajar, tetapi lebih dari itu. Ya, kalau tadi Mbak Cahya menceritakan beberapa kawannya ada yang dengan profesi-profesi yang berkaitan dengan bahasa Jawa. Saya kira itu akan menjadi nilai plus sekaligus juga menjadikan pembelajaran itu lebih bermakna. Pasti ia akan memberikan beberapa poin-poin di aspek itu. Mereka yang Panoto Coro misalnya, pasti kemudian ia akan menemukan formula Panoto Coro yang lebih menyenangkan. Sekalipun ketika ia tanggapan akan menyajikan Panoto Coro yang merumitkan. Gitu kan. Ya, ini kan soal kepentingan saja. Gitu. Bahwa dengan menabuh gamelan itu juga akan menjadi pintu masuk untuk mempelajari bahasa Jawa secara menyenangkan. Itu perlu memang dari sisi itu. Tetapi lebih dari itu saya kira memang juga harus ada daya dukung yang lainnya. Ya, misalnya di rumah tadi akarnya adalah dari rumah gitu. Sepanjang rumah ini tidak menjadi tempat yang kondusif bagi anak-anak untuk membiakkan kemampuan dan keterampilannya berbahasa Jawa, maka yang terjadi selama ini anak-anak kan ada juga anak yang sebenarnya dia mampu, tapi di hadapan ketika diketahui oleh orang tuanya menjadi malu gitu. Nah, ini bagaimana? Tetapi malu ini juga perlu gitu. Karena kita dididik kan juga untuk isin, wedi, pekewo itu juga nggak bisa dibayangkan kalau anak-anak sekarang sudah tidak punya rasa malu lagi gitu. Nggak punya pekewo lagi, nggak punya rasa wedi lagi, maka akan medeni malah. Ya, memang semua ini harus menempatkan kita secara presisi ya, pada tempat yang tepat, tetapi bahwa di tengah kecemasan ataupun keresahan kita terhadap baik laju kepunahan bahasa daerah maupun fungsi-fungsi yang menjadi topik perbincangan kita tadi, menjadi pengisi pendidikan karakter itu makin terabaikan ya. Ingat bahwa kita mendidik anak untuk pelajaran bahasa Jawa itu tidak dalam rangka untuk mengantarkan mereka menjadi seorang Panoto Coro, tidak. Bahwa kemudian nanti pilihan-pilihannya itu menginspirasi, saya dulu pernah diajar oleh Bu Cahya, itu kok asik ya menjadi Panoto Coro, kelak aku pengen menjadi seperti itu. Itu juga sesuatu yang bagus, artinya menjadi guru yang tidak sekadar menjelaskan tetapi menginspirasi. Itu juga bagus. Tapi paling tidak ada sikap positif
terhadap bahasa Jawa sebagai wahana, sebagai tunggangan bagi kita untuk menjaga karakter gitu. Dengan bahasa Jawa kan kita menjadi ini pilihan-pilihan kita terhadap diksi itu adalah pilihan-pilihan kita tahu posisi kita. Bagaimana ketika saya berbicara dengan Mas Titis itu, pilihan kata saya undo usuk ing basa, tingkat tutur bahasa yang saya pilih ini kan sudah menunjukkan bagaimana saya berkomunikasi nanti dengan kepala RRI kalau dalam bahasa Jawa gitu. Pilihan-pilihan itu tidak mungkin kemudian saya akan untuk ukuran usia kami itu kan bagaimana kondur, maringi, nyukani, kemudian nyaosi atau ngaturi itu kan semuanya ini sudah ada kesadaran di mana kita berada, dengan siapa kita berkomunikasi gitu. Itu semuanya adalah kesadaran diri. Oke, jadi poinnya di situ ya Pak. Iya. Semua punya tanggung jawab. Iya, kalau punya kesadaran diri nggak mungkin kemudian melakukan hal-hal yang lebih destruktif lah, yang nggak mungkin kalau kita itu pakai bahasa Jawa misalnya Mas, pakai bahasa Jawa kromo itu nggak akan terjadi sebuah konferensi itu sampai balang-balangan kursi kan, nuwun sewu, dibalangke gitu nggak mungkin. Iya, karena nilai kesatuan melekat di situ ya Pak. Oke, baik ke Mbak Cahya, sebagai penutup Mbak, sebagai seorang pendidik Mbak, cerita hati apa sih yang ada di dalam pendidik ini dan juga mungkin kedepannya seperti apa yang ingin Mbak Cahya wujudkan sebagai seorang pendidik atau guru bahasa Jawa begitu, agar ya bahasa Jawanya bisa tetap terus ada walaupun juga laju kepunahannya juga sangat mengkhawatirkan sekali begitu. Monggo Mbak Cahya. Kalau saya harapannya simpel. Simpelnya seperti ini Mas. Jadi saya pengen pemerintah itu hadir. SMA, SMK itu kan lingkupnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, hadir dalam kehidupan bahasa Jawa. Contoh simpelnya adalah ketika membuat tulisan-tulisan itu ya diterapkan sesuai dengan ejaannya. Misal ojo lali ya ditulis AJALALI. Karena ternyata banyak dijumpai di lingkup Jawa Tengah itu banyak sekali Bapak tulisan-tulisan seperti itu. Kalau dari pemerintah saja tidak memperhatikan hal simpel itu, berarti kan siswa diajarkan sesuai dengan ejaan, sesuai dengan bau sastra. Loh Bu, itu di kantor gubernur aja tulisannya seperti itu. Di depan sekolah kita aja tulisannya seperti itu. Nah, jadi harapan saya sebagai pendidik atau sebagai pengajar bahasa Jawa, pemerintah hadirlah membantu kami yang ada di lapangan. Seperti itu Mas. Oke, baik. Ini jeritan hati guru loh Pak loh. Tapi salah gak sih Pak Cip kayak gitu Pak Cip? Iya betul. Harapannya itu. Tetapi harapan itu berlebihan. Karena aparat yang menjalankan itu sekadar untuk bekerja, mendapatkan pekerjaan di posisi itu. Bukan atas dasar misalnya itu sebagai sebuah panggilan profesi gitu. Jadi ya walaupun itu nggak mungkin kan, misalnya dinas yang ngurusi pendidikan nggak tahu sampai bertahun-tahun di depan dinasnya itu ada tulisan beraksara Jawa tapi salah gitu kan, karena nulisnya itu pakai aplikasi yang dimasukkan di Word itu ya, dan dikiranya bahasa Jawa, aksara Jawa itu sekadar sebagai sebuah hiasan itu kan. Tata penulisannya ya Pak Cip. Oke, baik Pak Cip, ini menarik sekali Pak Cip membahas seputar bahasa daerah, bahasa ibu dengan segala ya tadi kerumitannya dan juga sebetulnya ada harapan untuk berkembang begitu. Tapi ya itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama begitu kan ya. Tapi nanti di lain kesempatan kita sambung lagi Pak Cip. Matur nuwun rawuhnya di studio RRI Semarang. Mbak Cahya matur nuwun sekali rawuhnya. Sahabat budaya, bahasa daerah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kemudian melestarikan. Siapapun mempunyai peran di situ. Seperti yang Pak Cip katakan tadi bahwa dari hulu sampai hilir ini perlu adanya perbaikan, perlu adanya penyempurnaan agar bagaimana bahasa daerah ini bisa tetap lestari
bisa tetap berkembang dan laju kepunahannya juga bisa kita minimalisir. Anda yang di rumah juga punya tanggung jawab untuk menentukan bagaimana bahasa daerah ini ke depan. Demikian obrolan budaya RRI.net, sampai jumpa.